Oke, di video ini saya mau sharing tentang bagaimana cara pembuatan akun Google Profil Bisnis di tahun 2026. Pembuatan profil bisnis ini sebenarnya gampang. Teman-teman pasti bisa mengikutinya secara teknis, tapi yang sering dikeluhkan oleh teman-teman itu adalah untuk melakukan verifikasinya, sehingga bisa muncul secara publik ya, kemudian juga bisa dipertahankan, nggak ditangguhkan gitu. Karena banyak yang bikin Google Profil Bisnis yang awalnya normal, kemudian lalu ditangguhkan dan juga apa saja sih yang menyebabkan itu ditangguhkan, kemudian bagaimana agar bisa verifikasi dan nggak ditangguhkan. Di video ini akan saya bahas agar teman-teman bisa lebih paham secara umum peraturannya, agar profil bisnisnya bisa terverifikasi dan nggak ditangguhkan. Nah, agar pembuatan Google Profil Bisnis teman-teman nanti nggak sia-sia, sebaiknya sebelum mulai membuat profil bisnis, dipahami dulu kebijakannya. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi, agar nanti bisa diverifikasi dan nggak ditangguhkan. Nah, teman-teman bisa cek link nanti di deskripsi ya. Saya sertakan link untuk ini, kebijakan Google Profil Bisnis yang terbaru di tahun 2026. Teman-teman pahami saja apa saja yang harus dilakukan dan yang nggak boleh dilakukan. Termasuk jenis-jenis bisnis yang tidak memenuhi syarat untuk dibuatkan profil bisnisnya gitu ya. Nah, itu harus dipahami dulu di sini. Secara detail teman-teman bisa dibaca ya, tapi secara umum pada intinya Google Profil Bisnis itu diharapkan oleh Google-nya sendiri itu bisa menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi para pengguna Google. Jadi untuk verifikasinya sekarang memang lebih diperketat karena untuk memastikan bahwa orang ketika mencari profil bisnis di Google, misalnya mencari bengkel mobil terdekat, nah itu benar-benar akan mendapatkan informasi yang akurat, ada bengkelnya, pelayanannya memang baik, ada gitu ya. Jadi orang yang mendapatkan informasi itu merasa mendapatkan manfaat dari pencarian di Google Profil Bisnis. Itu mindset yang harus teman-teman pahami dulu sebelum membuat profil bisnis. Jadi kalau merasa memiliki bisnis yang memang ada, ya tentunya akan gampang banget untuk bikin profil bisnisnya. Verifikasinya juga mudah. Nah, kalau teman-teman sudah paham secara umum kebijakannya, nanti bisa dibaca secara detail kebijakannya. Ya, linknya ini saya sertakan di deskripsi. Dan kemudian kita bisa mulai untuk membuat profil bisnisnya. Caranya gampang, bisa ikuti langkah demi langkahnya. Saya akan tunjukkan di video ini. Oke, yang pertama teman-teman masuk dulu ke Google, kemudian ketikkan saja di sini Google Profil Bisnis ini ya. Enter dan nanti akan muncul halaman web ini untuk informasi profil bisnisnya. Kita klik aja. Nanti kita bisa klik menu mulai sekarang di sini ya. Klik mulai sekarang di sini atau di atas sini juga sama aja. Akan menuju ke halaman untuk pembuatan nama bisnisnya yang pertama di sini. Nah, di sini teman-teman bisa tentukan namanya. Pastikan nama di sini sesuai dengan nama bisnis yang ada atau memang ada misalnya seperti plang namanya gitu ya, papan nama website misalnya juga namanya harus sama. Misalnya di sini bengkel mobil ya, di situ bengkel mobil apa. Kalau misalnya warung ya misalnya saya contohkan warung Nova gitu ya, warung Nova gini. Ya dipastikan ada plang namanya juga gitu. Kalau misalnya tulis di sini bengkel ya bengkel misalnya bengkel Jian gitu ya, motor seperti ini. Contohnya. Nah, itu memang ada pelang namanya. Jadi nanti pas verifikasi itu nggak ditolak. Jangan juga ditambahkan dengan embel-embel nama misalnya bengkel motor terpercaya atau terbaik di Lampung gitu misalnya. Nggak perlu ditambahkan seperti itu. Jadi sesuai dengan nama yang ada aja. Ini penting karena nanti untuk verifikasinya biar lolos. Kemudian kalau sudah menuliskan nama yang sesuai, kita klik lanjutkan. Di sini kita akan memilih jenis bisnis yang kita miliki. Jadi ada 3 jenis bisnis yang dikategorikan oleh Google ya. Ada retail online, toko lokal, ada bisnis layanan. Nah, di sini bisa dipahami kalau retail online itu bisnis kita itu berarti melayani penjualan secara online. Kita punya website yang di situ orang bisa melakukan pembelian, bisa check out langsung di websitenya. Kemudian yang kedua ada toko lokal. Nah, ini adalah bisnis yang orang harus mengunjungi ke toko kita secara langsung ya, toko ataupun bengkel misalnya atau layanan yang lain. Kemudian kalau bisnis layanan itu bisnis kita yang sifatnya itu berkunjung ke customer. Jadi bahasa lainnya adalah panggilan gitu ya. Misalnya jasa servis AC panggilan gitu. Jadi ketika orang menghubungi kita datang. Nah, itu namanya bisnis layanan.
Kita tentukan salah satunya, misalnya kalau saya tadi contohnya adalah bengkel motor, saya klik yang kedua ini, kemudian klik berikutnya. Oke, kemudian kita masukkan juga kategori bisnisnya. Saya masukkan eh, bengkel, bengkel motor gitu ya, bengkel sepeda motor. Nah ini ada. Nah teman-teman ketik aja kategorinya nanti akan muncul kategori yang ada di situ. Lalu kalau sudah klik berikutnya. Nah, di sini kita menentukan atau menuliskan alamat secara detailnya, mulai dari negara sampai dengan kode posnya. Nah, ini juga harus dituliskan nama secara detail yang memang sesuai dengan alamat kita. Jadi nanti pas verifikasi juga normal, lancar gitu, nggak ada kendala. Sebagai contoh saya tuliskan alamat seperti ini ya. Ini saya disclaimer dulu, jadi saya pembuatan profil bisnis di tutorial ini hanya sebagai contoh saja. Saya nggak ada bengkel aslinya gitu. Jadi jangan berpatokan dengan yang saya tuliskan di sini. Teman-teman nanti harus menuliskan sesuai dengan bisnis yang teman-teman punya. Kalau sudah diisi lengkap, kemudian klik berikutnya. Nah, biasanya di sini akan muncul rekomendasi atau saran nama-nama bengkel yang sudah ada di sekitar kita. Nah, ini sebenarnya siapa tahu kita tadi lupa, kita sudah pernah bikin, tapi kita mau bikin lagi gitu. Tapi kalau ternyata di sini belum ada, ini bukan punya kita semua, ya kita bisa bikin berarti gitu. Kalau sudah ada, berarti kita nggak bisa bikin lagi. Kita tinggal pilih yang sudah muncul di sini gitu. Kalau ini karena saya bikinnya baru, belum ada, maka bisa saya klik tidak satupun, kemudian klik berikutnya. Oke, di tahap ini kita akan menentukan titik lokasi yang tepat. Nah, teman-teman bisa lihat nanti di titik gambar icon lokasi ini. Kalau sudah sesuai ya tinggal klik berikutnya, kalau belum bisa disesuaikan. Klik sesuaikan, kemudian ini digeser-geser ya. Yang digeser ini petanya, nanti dia akan titiknya di mana gitu. Saya akan coba geser-geser seperti ini. Ya, ini contohnya. Nah, kalau titiknya nggak terlalu jelas, kita bisa besarkan, klik tanda plus di sini, biar lebih jelas patokannya di mana gitu ya. Ini saya contoh aja nih. Sekali lagi ini bukan alamat bisnis saya yang sebenarnya. Saya nggak ada bengkel motor. Ya, seperti ini. Kemudian kalau sudah oke, klik selesai, lalu klik berikutnya. Oke, di sini teman-teman bisa menuliskan juga nomor telepon dan juga untuk layanan chat. Ini sekarang ada layanan chat ya, bisa lewat WA, seperti ini. Nah, nomor teleponnya ini diisi sesuai dengan nomor telepon dari bisnis kita yang bisa dihubungi. Nah, ini contoh saja, saya tuliskan informasi seperti ini. Kemudian situs web, kalau memang kita punya website, bisa tuliskan di sini. Kalau nggak ada, ini nggak apa-apa, bisa dilewatkan. Ini opsional. Kemudian untuk chat juga opsional, tapi saya yakin sebagian besar bisnis kita sekarang punya layanan chat ya, jadi nomor WA-nya. Nah, kalau nomor WA di sini bisa ketikkan URL ya, alamat agar bisa klik WA. Jadi kalau teman-teman tadi nomornya ini misalnya ya 08523455 sekian-sekian. Nah, untuk chatnya di sini bisa diketikkan https wa.me wa.me kemudian garis miring ya 628 523456 dan seterusnya. Jadi depannya ini 62 ya, ini kode negaranya, kemudian nomor HP dan seterusnya ini. Nah, ini URL untuk klik WA. Jadi nanti ketika ditekan tombol itu langsung terhubung ke chat WA kita. Nah, itu fitur baru ya. Ini baru belum lama. Di tutorial sebelumnya saya belum ada untuk tombol chat ini seperti ini. Oke, kemudian kalau sudah diisi dengan benar ya, klik berikutnya. Oke, dan di langkah ini kita hanya menyetujui saja. Ini untuk checklistnya. Kita cek aja dua-duanya. Jadi ini hanya informasi saja. Kita checklist dua-duanya, kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini langkah yang penting nih teman-teman. Untuk verifikasi, kita punya dua cara untuk melakukan verifikasi. Eh, ada dengan menggunakan nomor ponsel dan juga dengan video bisnis ya. Karena ini tadi saya bukan membuat bisnis yang sebenarnya dan nomor HP-nya ini bukan nomor HP yang sebenarnya, jadi saya nggak bisa verifikasi lewat ponsel ya. Kemudian kalau lewat video bisnis juga nggak bisa karena ini hanya untuk contoh saja. Nah, teman-teman saya berikan informasinya saja ya. Jadi kalau misalnya verifikasi lewat ponsel, nanti tinggal klik berikutnya, kita akan mendapatkan kode ya, sebuah kode melalui SMS di HP kita. Nanti tinggal kita masukkan kode itu dan lakukan verifikasi. Nah, kalau dengan verifikasi ponsel nanti belum cukup, biasanya diminta lagi verifikasi video. Nah,
Untuk verifikasi video, teman-teman bisa baca di sini. Kita bisa merekam video bisnis ya untuk menampilkan lokasi, kemudian peralatan, dan bukti manajemen kita. Mulai dari depan toko kita, misalnya kita bikin video tanpa diedit, tanpa dipotong, menunjukkan ini lokasi yang sebenarnya, kemudian ada peralatan bisnis kita, misalnya bengkel ya ada peralatan bengkelnya, kemudian mungkin ada kasirnya, atau ada pelang namanya, dan seterusnya. Itu dibuat gitu terus langsung, kemudian nanti tinggal di-upload ya. Itu seperti itu gampangnya, pasti diikuti aja, pasti bisa melakukan verifikasi. Intinya, kalau memang bisnis kita ada, sebenarnya memang ada, untuk verifikasinya pasti gampang ya. Tapi karena ini saya tutorialnya hanya mencontohkan saja, saya nggak akan bikin bisnis yang sebenarnya, jadi saya nggak bisa melakukan verifikasi ini ya. Tapi saya berikan informasi aja, secara umum prakteknya seperti itu. Kalau sudah oke, nanti tinggal klik berikutnya dan bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Nah, ini karena saya nggak akan melakukan verifikasi, saya klik saja verifikasi nanti, klik lagi verifikasi nanti. Nah, lalu di sini kita menambahkan untuk layanan yang kita punya, gitu. Sekali lagi ini hanya untuk contoh saja, jadi saya acak aja lah untuk apa namanya layanannya. Ini contoh aja, kemudian klik berikutnya. Nanti teman-teman bisa pilih kalau misalnya di sini sudah ada saran layanan yang ada, tinggal klik aja. Kalau misalnya belum ada, bisa tambahkan di sini, tambahkan layanan khusus. Kita bisa klik-klik, kemudian ketikkan di sini layanan yang di sini nggak muncul gitu. Oke, lalu klik berikutnya. Terus di sini kita juga menentukan jam bukanya. Dan jam buka ini juga harus sesuai dengan jam buka kita, jangan asal-asalan ya. Karena ini juga sekali lagi, Google pengen menampilkan informasi bisnis kita itu yang akurat. Jadi orang ketika mencari alamat sebuah bisnis, kemudian menemukan, dia nggak kecewa. Informasinya akurat, memang jam bukanya ada, layanannya juga memang ada gitu. Jadi di sini diisi dengan yang sebenarnya. Saya akan tulis saja biar cepet ya. Misalnya di sini bukanya di hari Minggu mulai dari jam 7 sampai tutupnya jam berapa. Misalnya tutupnya kalau hari Minggu jam 20 gitu. Nanti hari Senin kita on kan lagi bukanya jam berapa. Misalnya saya buat 24 jam. Nah, kalau 24 jam dia berarti nggak ada buka tutup ya. Otomatis buka terus gitu. Nah, untuk hari berikutnya juga gitu. Kalau misalnya dibuat jam bukanya jam berapa, jam tutupnya jam berapa gitu. Kalau di-on kan kemudian mau 24 jam, pilih 24 jam aja gini. Nah, seperti itu ya. Nanti dilengkapi sesuai dengan jadwal dari bisnis masing-masing, teman-teman. Kalau sudah oke, semua jadwal sudah sesuai, klik saja berikutnya. Dan kita menambahkan deskripsi bisnis kita, keterangan lebih lengkapnya gitu. Bisnis ini melayani untuk apa-apa dan seterusnya. Semakin akurat informasi yang kita berikan, akan semakin gampang kita melakukan verifikasinya dan akan diterima oleh Google. Gitu, intinya seperti itu. Ini saya akan lewati saja. Kemudian foto-fotonya, kalau teman-teman punya juga harus ditambahkan. Jadi foto tentang kegiatan bisnis kita, kemudian foto dari lokasinya, dari depan, di dalamnya, ada apa aktivitasnya gitu bisa ditampilkan atau menu-menunya gitu ya. Kalau sudah, klik pilih gambar, kalau ada gambarnya kita pilih-pilih dan upload gitu. Ini hanya contoh aja, saya nggak akan upload gambarnya. Kemudian saya klik, nanti kalau memasukkan foto, klik berikutnya. Tapi kalau saya di sini nggak memasukkan foto ya saya lewati aja, klik lewati ya. Kemudian ini juga tambahkan foto bisnis lagi, kita lewati aja. Nah, kalau di sini udah hampir selesai, kita klik lanjutkan dan kita nanti bisa mengeditnya kapan saja kalau misalnya ada perubahan. Jadi bisa diedit. Tapi kalau dari awal sudah akurat, itu verifikasinya akan lebih gampang gitu. Jadi sebaiknya dilengkapi, dipersiapkan dari awal dulu. Kalau sudah seperti ini, klik lanjutkan dan kita sudah selesai untuk membuat profil bisnis. Tapi untuk contoh ini, sekali lagi saya sampaikan, hanya untuk contoh saja, saya nggak bikin bisnisnya sebenarnya, jadi ini belum terlihat secara publik dan belum diverifikasi, gitu ya. Ini tadi contoh untuk praktek pembuatan secara teknisnya. Tapi secara mindset, secara umum, teman-teman yang harus dipahami, untuk membuat profil bisnis ini adalah kita harus menampilkan informasi yang akurat yang sebenarnya sesuai dengan bisnis kita. Karena memang Google
membuat layanan profil bisnis ini untuk menyampaikan kepada pengguna Google agar bisa mendapatkan informasi bisnis yang akurat. Misalnya mencari tentang bengkel mobil terdekat gitu ya. Ketika dia menemukan sebuah profil bisnis, contohnya misalnya saya tulis di sini di Google, cari bengkel mobil gitu ya, di Bandar Lampung gitu. Ini kan muncul nih. Nah, Google maunya kalau kita menemukan seperti ini, nah ini contohnya ya, seperti ini, sudah muncul seperti ini, kalau diklik kemudian dia menuju ke alamat itu pinginnya memang benar ada bengkelnya gitu. Makanya Google perlu melakukan verifikasi. Nah, kalau misalnya ini yang saya bikin tadi asal-asalan aja, kemudian langsung diaktifkan oleh Google kan, misalnya tadi orang cari bengkel motor, ternyata begitu menuju ke alamat nggak ada. Nah, itu kan bikin pengguna Google kecewa. Nah, itu nggak mau Google seperti itu. Oke, teman-teman ya. Bisa dipahami untuk mindsetnya secara umum kenapa Google memerlukan verifikasi saat akan kita menampilkan profil bisnis dan kenapa informasinya harus akurat gitu. Jadi itu harus dipahami dan juga kita terapkan ke dalam praktek untuk cara bikin tadi profil bisnisnya. Kalau teman-teman sudah paham dan kemudian bisa bikinnya, pasti akan lolos verifikasi dan nggak ditangguhkan selama bisnis kita memang tidak termasuk dalam kategori bisnis yang dilarang atau tidak boleh membuat profil bisnis oleh Google. Nah, sekali lagi teman-teman bisa pelajari lagi di bagian kebijakan tentang Google Profil Bisnis ya. Di sini tadi. Linknya saya sertakan di deskripsi, silakan dibaca biar paham dulu, jadi bisa membuat profil bisnis dengan baik dan bermanfaat dan juga nggak ditangguhkan. Oke, semoga bisa dipahami dan bisa dipraktekkan ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.